Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan, NPM 253030 kelas C, mata kuliah Pancasila. Di sini saya akan mempresentasikan untuk soal untuk mengerjakan soal ulangan akhir semester. Di sini saya akan memaparkan presentasi yang berjudul Relevansi Pancasila dalam Pendidikan Hak Asasi Manusia di Era Modern. Di sini ada pendahuluan, latar belakang, dan tujuan. Saya akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. Latar belakang, hak asasi manusia atau yang sering disebut HAM merupakan hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir. Di era modern, perkembangan teknologi, globalisasi, dan media sosial menghadirkan berbagai tantangan baru terhadap penghormatan HAM. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan HAM yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Tujuannya apa? Yang pertama, memahami hubungan Pancasila dengan hak asasi manusia atau HAM. Yang kedua, menjelaskan relevansi Pancasila dalam perlindungan HAM. Yang ketiga, mengetahui tantangan dan implementasi HAM di era modern. Pengertian Pancasila. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang kelima atau yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penghormatan hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia atau yang sering disebut HAM. HAM adalah hak yang melekat pada setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan wajib dihormati, dilindungi, serta dijamin oleh negara. Contoh HAM itu sebenarnya ada banyak, tetapi saya akan hanya mengambil 5. Yang pertama adalah hak hidup. Yang kedua, hak memperoleh pendidikan. Yang ketiga, hak berpendapat. Yang keempat, hak beragama. Yang kelima, hak berpendapat perlindungan hukum. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan hubungan Pancasila dengan hak asasi manusia. Pancasila dan HAM memiliki hubungan yang sangat erat. Yang pertama itu adalah Pancasila menjadi dasar moral dan filosofis perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. HAM dalam Indonesia tidak menekankan hak tetapi juga kewajiban. Yang ketiga, nilai HAM harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan persatuan bangsa. Dengan demikian, HAM di Indonesia berlandaskan nilai kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dan yang selanjutnya adalah relevansi Pancasila dalam pendidikan HAM. Pancasila sangat relevan dalam pendidikan HAM karena yang pertama menanamkan nilai kemanusiaan. Sila kedua, mengajarkan penghormatan terhadap martabat manusia tanpa diskriminasi. Yang kedua adalah membentuk sikap toleransi. Sikap pertama mengajarkan penghormatan terhadap kebebasan beragama dan keyakinan. Yang ketiga, memperkuat persatuan. Sila ketiga mengajarkan penghormatan terhadap keberagamaan suku, agama, dan budaya. Yang keempat, mendorong demokrasi. Sila keempat mengajarkan kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab. Yang kelima atau yang terakhir, mewujudkan keadilan sosial. Sila kelima menekankan kesetaraan hak dan
kesempatan bagi seluruh warga negara. Pancasila dan HAM di era modern. Di era digital, nilai-nilai Pancasila semakin penting untuk menghadapi berbagai masalah seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian di media sosial, cyberbullying atau perundungan siber, intoleransi, dan yang kelima, diskriminasi sosial. Pancasila menjadi pedoman agar masyarakat tetap menghormati hak orang lain dalam penggunaan teknologi dan media digital. Implementasi pendidikan hak asasi manusia berbasis Pancasila. Pendidikan HAM dapat diterapkan melalui beberapa tempat. Di sini saya cuma mengambil 3 tempat yang sering terjadi. Yang pertama itu di sekolah atau di kampus, yang kedua di masyarakat, yang ketiga di media sosial. Yang pertama saya akan menjelaskan yang di sekolah atau di kampus. Yang pertama, mengajarkan perbedaan pendapat. Yang kedua, mencegah perundungan atau bullying. Yang ketiga, menumbuhkan budaya toleransi. Yang di masyarakat, yang pertama, menghormati keberagamaan. Yang kedua, menjaga kerukunan sosial. Yang ketiga, mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Yang di media sosial adalah menggunakan kebebasan berpendapat secara bertanggung jawab, menghindari penyebaran informasi palsu dan ujaran kebencian. Tantangan pendidikan HAM di era modern. Beberapa tantangan yang dihadapi. Yang pertama, kurangnya pemahaman masyarakat tentang HAM. Yang kedua, penyalahgunaan kebebasan berpendapat. Yang ketiga, meningkatkan intoleransi dan diskriminasi. Yang keempat, pengaruh globalisasi yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Yang kelima, rendahnya kesadaran akan tanggung jawab sebagai warga negara. Kesimpulannya, Pancasila merupakan landasan utama pendidikan hak asasi manusia di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sejalan dengan prinsip penghormatan terhadap HAM. Di era modern, Pancasila tetap relevan sebagai pedoman dalam menghadapi tantangan sosial dan digital. Pendidikan HAM yang berlandaskan Pancasila dapat menciptakan masyarakat yang adil, toleran, demokratis, dan menghargai martabat manusia. Cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.